Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai IPv6 atau bisa disebut juga Internet Protocol versi 6. Pertama ada latar belakang IPv6. Pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, smartphone, dan IoT terus meningkat setiap tahun. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan alamat IP semakin besar. Sementara itu, IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit tidak lagi mampu menyediakan jumlah alamat yang cukup. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut sistem jaringan yang lebih aman, efisien, dan mudah dikelola. Oleh karena itu, IPv6 dikembangkan sebagai solusi untuk menggantikan IPv4 secara bertahap dan memenuhi kebutuhan jaringan modern di masa depan. Kemudian ada pengertian IPv6. IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang berfungsi untuk mengidentifikasikan dan menghubungkan perangkat dalam jaringan. IPv6 menggunakan format alamat berbasis 128 bit sehingga mampu menyediakan ruang alamat yang sangat besar. Protokol ini dikembangkan oleh IETF sebagai peningkatan dari IPv4 dengan tujuan meningkatkan skalabilitas, keamanan, serta mendukung pertumbuhan internet yang semakin pesat. Ciri-ciri utama IPv6. IPv6 memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lebih unggul dibanding IPv4. Yang pertama, dengan ruang alamat yang jauh lebih besar, IPv6 dapat mengakomodasi miliaran perangkat baru di seluruh dunia. Kedua, format penulisan alamat menggunakan heksadesimal memberikan struktur yang lebih fleksibel. Ketiga, selain itu, IPv6 sudah memiliki fitur keamanan IPsec secara bawaan. Keempat, mendukung konfigurasi otomatis melalui SLAAC. Yang kelima, serta menghilangkan mekanisme broadcast yang digantikan oleh multicast dan anycast untuk meningkatkan efisien. Protokol ini juga memiliki header yang lebih sederhana sehingga mempercepat proses routing dan meningkatkan kinerja jaringan. Baik, selanjutnya ada struktur alamat IPv6. Untuk mempermudah penulisan, IPv6 mendukung dua metode penyederhanaan. Yang pertama ada leading zero omission, yaitu menghapus 0 di depan. Contoh 0 db8 menjadi db8. Yang kedua adalah ada zero compression, yaitu mengganti deretan 0 berturut-turut dengan titik 2 dan titik koma. Namun hanya boleh digunakan satu kali dalam satu alamat. Contoh penyederhanaannya yaitu 2001.db8.2.000.000 dan seterusnya menjadi 201.2.db8.2 ff00428329. Struktur ini dirancang agar lebih fleksibel, mudah di-root, serta mendukung ruang alamat yang sangat besar. Selanjutnya ada jenis-jenis alamat IPv6. IPv6 tidak hanya memperluas jumlah alamat, tetapi juga memperkenalkan struktur pengalamatan baru yang lebih efisien. Secara umum, IPv6 memiliki 3 jenis alamat utama, yaitu ada satu unicast address yang terdiri dari beberapa jenis dari global unicast, link local address, dan unique local address. Lalu yang kedua ada multicast address, dan yang terakhir ada unicast address. Lalu selanjutnya ada header IPv6. IPv6 memiliki header yang lebih sederhana dan efisien dibanding IPv4. Ukuran header IPv6 adalah 40 byte tetap sehingga mempermudah proses routing. Ciri-ciri header IPv6 yaitu tidak memiliki file checksum, tidak ada fragmentasi pada router, dan menggunakan extension header untuk fungsi tambahan seperti keamanan, routing lanjutan, dan mobilitas. Selanjutnya ada fitur utama IPv6. IPv6 dilengkapi dengan berbagai teknologi baru yang membuatnya lebih unggul dibanding IPv4. Beberapa fitur penting IPv6 adalah Stateless Address Auto Configuration atau SLAAC. Yang kedua ada IPsec built-in. Yang ketiga ada Neighbor Discovery Protocol atau NDP. Yang keempat ada Flow Label dan QoS lebih baik. Yang terakhir ada tidak membutuhkan NAT. Pertama, saya akan membacakan tentang metode transisi IP versi 4 ke IP versi 6.
IP versi 6 adalah generasi terbaru dari protokol IP yang dirancang untuk menggantikan IP versi 4. Dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IPv4 serta meningkatkan keamanan dan performa jaringan modern. Karena IP versi 4 dan IP versi 6 tidak kompatibel langsung, maka digunakan metode transisi dual stack, tunneling, dan translation. Selanjutnya saya akan jelaskan lebih lanjut apa saja metode transisi yang digunakan. Yang pertama ada dual stack, yaitu perangkat dan jaringan menjalankan IP versi 4 dan IP versi 6 secara bersamaan dengan kelebihan kompatibilitasnya penuh dengan IP versi 4 saat IP versi 6 diimplementasikan. Yang kekurangannya membutuhkan sumber daya lebih besar, dua protokol harus berjalan sekaligus. Metode transisi yang kedua yaitu tunneling, membungkus paket IP versi 6 di dalam paket IP versi 4 untuk melewati jaringan IP versi 4. Jenis tunneling ada 3, 6TO4 otomatis mengubah IP versi 4 public menjadi prefix IP versi 6. Yang kedua ada Teredo, akses IP versi 6 melalui NAT. Yang ketiga ada ISATAP untuk lingkungan LAN. Kelebihannya cocok untuk masa transisi, kekurangannya potensi celah keamanannya, sulit diinspeksi firewall. Yang ketiga yaitu ada translation, mengonversi paket IP versi 6 ke IP versi 4. Dengan dua komponen NAT64 menerjemahkan paket layer 3 dan DNS64 membuat AAA record dari A record. Kelebihannya mendukung komunikasi dua arah dan kekurangannya tidak semua aplikasi kompatibel dengan NAT64. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan IP versi 6 dalam jaringan. Yang pertama, penerapan pada infrastruktur jaringan. Yang kedua, pada sistem operasi dan server. Yang ketiga, pada end device atau klien. Yang keempat, pada keamanan jaringan. Yang pertama, pada infrastruktur jaringan, router dan switch harus mendukung IP versi 6 dan firewall perlu dibuat aturan khusus untuk IP versi 6 karena perbedaan dari IP versi 4. Penerapan IP versi 6 dalam jaringan yang kedua yaitu pada sistem operasi dan server. Yang pertama, server web harus dapat mendukung koneksi IP versi 6. Yang kedua, DNS-nya harus menyediakan record AAA untuk alamat IP versi 6. Ketiga yaitu pada end device atau klien. Laptop, smartphone, dan IoT bisa langsung memakai IP versi 6 jika jaringannya mendukung. Penerapan yang keempat yaitu pada keamanan jaringan. Yang pertama, aturan firewall IP versi 6 harus dibuat terpisah. Yang kedua, tunneling IP versi 6 yang tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Yang ketiga, IP versi 6 memanfaatkan IPsec untuk keamanan end-to-end. Selanjutnya, saya akan bicara tentang keuntungan dari penggunaan IP versi 6. Yang pertama, ruang alamatnya sangat besar. Ada 128 bit. Yang kedua, IPsec native memperkuat enskripsi lalu lintas jaringan. Yang ketiga, network discovery. Konfigurasinya otomatis lebih aman daripada ARP yang rentan spoofing. Yang keempat, routingnya lebih efisien, performanya routing meningkat. Yang kelima, lebih siap untuk IoT. Banyak perangkat IoT memakai IP versi 6 untuk komunikasi global. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tantangan implementasi IP versi 6. Yang pertama, kurangnya pengetahuan teknis. Banyak admin jaringan belum familiar dengan IP versi 6 tersebut. Yang kedua, infrastruktur lamanya tidak mendukung. Router atau switch generasi lama perlu upgrade firmware-nya atau diganti. Yang ketiga, ancaman baru di IP versi 6, yaitu serangan RA spoofing. Yang keempat, konfigurasi ganda atau dual stack lebih kompleks, potensi kesalahan konfigurasinya lebih meningkat. Yang kelima, aplikasi belum sepenuhnya mendukung. Banyak beberapa aplikasi legacy hanya bisa IP versi 4. Selanjutnya ada kesimpulan. Ini merupakan kesimpulan dari hasil presentasi yang kita sampaikan. Kesimpulannya adalah IP versi 6 adalah protokol internet baru yang dibuat untuk menggantikan IP versi 4 dengan menyediakan ruang yang alamat yang jauh lebih besar, kinerja lebih efisien, dan keamanan lebih baik. Implementasinya membutuhkan dukungan perangkat dan metode transisi agar dapat berjalan bersama IP versi 4.
Meski membawa tantangan teknis, IP versi 6 menjadi fondasi penting untuk perkembangan internet modern dan penggunaan perangkat yang terus meningkat. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.